Bab 6635. Iring-iringan mobil Tawana berhenti di lantai bawah Tianxiang Mansion. Beberapa pengawal turun dari mobil dan membungkus kedua sisi kendaraan yang ditumpangi Tawana. Seorang anggota staf turun dari kursi penumpang dan membuka pintu belakang. Tawana dan Trevor keluar dari mobil satu demi satu dan berjalan menuju pintu masuk utama Tianxiang Mansion. Para wartawan media yang segera mengikuti turun dari mobil dan mengambil gambar. Bahkan ada yang mendekati pengawal tersebut dan bertanya, "Mes Manis, mengapa Anda memilih datang ke Tianxiang Mansion sebagai penghentian pertama ketika Anda tiba di Aorus Hill? Apakah itu karena kamu pernah mendengar tentang makanan Aorus Hill?" Petik 2. Tawana tersenyum dan berkata, "Ya, saya mendengar orang berdiskusi di tempat ini sebelum saya tiba di China, jadi saya datang ke sini untuk mencapainya segera setelah saya turun dari pesawat." Orville sedang melayani Charlie dan Claire di dalam kotak berlian. Staf berkata melalui intercom, "Tuan Wu, Anda, cepat turun, bintang besar akan datang ke toko kami." Orville terkejut dan mengamati Charlie, "Tuan Wade, apakah temanmu ada di sini?" "Ya," Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "akan lebih tepat untuk mengatakan mereka adalah pelanggan. Pergilah dan sapa mereka." Orville buru-buru berkata, "Baiklah, Tuan Wade, mohon tunggu sebentar, saya akan segera menyambut teman Anda." Claire bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, "Suamiku, mungkinkah Tawana yang ada di sini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Ya, itu dia." Claire terkejut dan gembira, "Dia? Bukankah dia baru saja turun dari pesawat? Saya melihat di feed berita bahwa penghentian pertamanya adalah ke Istana Buckingham. Mengapa dia ada di sini?" Charlie tersenyum dan berkata, "Timnya mempekerjakan saya untuk menjadi konsultan Feng Shui untuk 20 pertunjukan ini, dan jumlah kontraknya cukup besar. Sebagai pembawa acara, saya mentraktirnya makan sebagai rasa hormat." "Ah!" Mata Claire membelalak, timnya ingin mempekerjakanmu sebagai konsultan Feng Shui. Apakah penduduk asli Amerika juga mempercayai hal ini?" Charlie mengangguk dan berkata, "Saya tidak begitu percaya sebelumnya, tapi sekarang saya percaya. Ketika saya berada di Jepang terakhir kali, bukankah saya membantu Tuan Mitsui melihat Feng Shui? Mereka semua sangat yakin di sebelah saya." Claire bertanya dengan gugup, "Apakah kita akan segera makan malam bersama Tawana?" "Itu benar." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya akan makan bersama dia dan pacarnya nanti, dan saya juga akan membiarkan dia mempromosikan Tianxiang Mansion ke Orville." Claire mengangguk sedikit dan bertanya, "Kalau begitu, kita seharusnya bisa mengambil foto bersama, kan?" "Tentu." Saat Orville turun, Tawana sedang memberikan wawancara singkat kepada wartawan di depan pintu. Dia tidak menerima wawancara setelah keluar dari bandara, tetapi hanya menjawab pertanyaan. Awalnya media pers mengira mereka bisa mewawancarainya di Istana Buckingham, namun tiba-tiba lokasi wawancara diubah menjadi Tianxiang Mansion. Setelah sempat menjawab beberapa pertanyaan wartawan, Orville pun keluar dan mengajak Tawana pindah ke kotak berlian. Tawana mengatakan kepada wartawan, "Maaf, wawancara hari ini akan berakhir di sini. Tim saya akan mengatur waktu wawancara eksklusif di hari lain, dan Anda akan diundang untuk berpartisipasi." Setelah mengatakan itu, dia dan Trevor kembali dan mengikuti Orville ke Tianxiang Mansion. Staf menolak permintaan reporter media untuk masuk, tetapi reporter media tersebut tidak keluar. Sebaliknya, lebih banyak reporter media dan penggemar yang mendapat berita tersebut dipindahkan ke Tianxiang Mansion. Untuk sementara waktu, Tianxiang Mansion juga masuk dalam daftar pencarian terpopuler di media sosial, dan orang-orang penasaran dengan apa yang istimewa dari restoran ini sehingga Tawana bisa langsung mengkliknya begitu dia turun dari pesawat. Orville belum mengetahuinya, tapi kekayaan dari langit sudah mulai menyebar di kepalanya. Dia membawa Tawana dan Trevor ke kotak berlian, dan berkata kepada Charlie dan Claire, "Tuan Wade, Nyonya. Ya, kalian berdua, aku telah membawakanmu tamu yang terhormat, tolong hubungi aku jika kamu membutuhkan sesuatu." Ketika Tawana melihat Charlie, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya, dan berkata dengan sangat sopan, "Halo, Tuan Wade, dan Nyonya Wade, senang bertemu dengan Anda lagi."
Trevor juga melakukan gerakan maju dan berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Wade, halo, Nyonya Wade." Charlie mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Silakan duduk, kalian berdua. Izinkan saya melakukan yang terbaik sebagai Tuan Tanah hari ini dan mengundang Anda untuk mencoba hidangan istimewa kami di Aurus Hill." Dengan itu, dia berkata kepada Orvel, "Orvel, hari ini Nona Manis datang ke hotelmu, dan besok hotelmu akan menjadi hotel paling terkenal di Tiongkok. Jika kuingat dengan benar, nilai pasar hotpot Haidilao adalah yang tertinggi. Dulu jumlahnya mendekati 100 miliar dolar Hong Kong. Jika Anda dapat menjadikan Tianxiangfu Anda sebagai jaringan nasional atau bahkan global, Anda mungkin juga memiliki kesempatan untuk membangun perusahaan Anda sendiri yang terdaftar." Orvel bertanya-tanya dan bertanya kepadanya, "Tuan Wade, apakah Anda bermaksud mengizinkan saya membuka cabang?" "Ya," Charlie berkata, "besok tempat Anda akan menjadi tempat di mana para penggemar bersaing untuk check-in, dan popularitas ini tidak mungkin hilang untuk sementara waktu. Anda harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuka cabang dan membiarkan rumah Tianxiangmu tersebar ke seluruh negeri." Orvel tidak pernah berpikir untuk membuat Tianxiang Mansion lebih besar dan lebih kuat sebelumnya, karena dia sendiri adalah manusia di dunia. Alasan mengapa orang-orang di dunia suka membuka restoran adalah karena dia dapat menjamu semua jenis teman dari dunia di sini. Hanya saja dia lebih memperhatikan makanan, jadi dia membangun Tianxiang Mansion menjadi restoran yang benar-benar enak. Namun meski begitu, dia tidak pernah berpikir untuk mengembangkan usahanya. Namun, kata-kata Charlie membuatnya seolah tiba-tiba membuka dunia baru. Jika kita benar-benar bisa menciptakan merek catering yang terkenal secara nasional, sisihkan berapa banyak uang yang bisa kita hasilkan. Rasa pencapaian ini saja adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa saya alami di kota Aurus Hill. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa bertanya kepada Charlie, "Tetapi apakah Anda memberi saya beberapa nasihat dan memberitahu saya apa yang harus saya lakukan?" "Sejujurnya, saya membuka Tianxiang Mansion hanya sebagai bisnis kecil, dan saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dapat membuatnya lebih besar dan kuat." Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Mari kita luangkan waktu untuk ngobrol nanti." Orvel adalah orang kepercayaannya, dan dia sangat setia padanya selama periode ini. Charlie tidak pernah pelit di dalamnya dalam hal budidaya ramuan. Dana peternakan pembangunan anjing yang dia bantu peroleh untuk Orvel telah melebihi 100 juta dolar. Tidak peduli berapa banyak peternakan anjing yang rusak atau bahkan terbentang, itu tidak akan dapat menggunakan uang sebanyak itu dana. Biarkan Tianxiang Mansion merealisasikan ekspansi tahap pertama. Hanya saja saya tidak bisa mengatakan ini di depan istri saya, lagi pula di hadapannya, saya hanyalah seorang ahli Feng Shui. Itu awal mula dia mengingatkan Orvel untuk mencermin secara pribadi ketika dia punya waktu. Orvel secara alami mengetahuinya dengan baik dan sangat bersemangat. Dia segera berkata, "Terima kasih, Tuan Wade, atas tipnya. Kapanpun Tuan Wade punya waktu, Orvel akan dengan rendah hati meminta nasihat Anda." "Besok," Charlie berkata, "mari kita luangkan waktu sampai besok." "Oke." Orvel mengangguk dengan berat dan berkata dengan hormat, "Kalau begitu Orvel tidak akan mengganggumu, istrimu, dan dua tamu terhormat saat makan." Orvel meninggalkan kotak itu, dan hanya Charlie serta istrinya, Tawana dan Trevor, yang tersisa di dalam kotak. Saat Trevor melihat Tawana masih menatap Charlie dengan antusias, dia sengaja berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya ingin menyampaikan kabar baik. Saya akan melamar Tawana." Bab 6636. Usul. Charlie tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Trevor, bukankah lamaran di barat seharusnya menjadi kejutan yang direncanakan dengan cermat untuk pihak lain? Mengapa kamu mengatakannya di sini?" Trevor sedikit malu dan berkata dengan canggung, "Tuan Wade tidak tahu apa-apa. Situasi di antara kami berdua agak istimewa. Saya akan bergegas kembali ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pelatihan tim dalam 2 hari. Mungkin perlu beberapa saat sebelum saya bisa berlibur, jadi saya memberitahu Tawana di pesawat, dan Tawana meminta saya memilih cincin untuk dilamar, jadi kejutan lamarannya mungkin tidak ada." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Charlie,
Tuan Wade, jika lamaran kami berhasil, maukah Anda menjadi saksi kami di pernikahan? Charlie bertanya kepadanya sambil tersenyum, sudah menjadi kebiasaan Amerika Anda bahwa pendeta harus hadir di tempat kejadian, bukan? Trevor buru-buru berkata, tidak masalah, kita bisa mengubah prosesnya, pertama-tama ambil sumpah di depan pendeta, lalu adakan pernikahan fusi, dan minta kamu menjadi saksinya. Charlie tersenyum dan berkata, kalian berdua adalah selebriti, dan saya tidak suka menunjukkan wajah saya. Akan ada banyak reporter media di pernikahan Anda, jadi saya tidak akan menunjukkan wajah saya. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, tetapi jika kalian berdua ingin datang ke Tiongkok untuk berbulan madu, saya dapat mengatur pernikahan Tiongkok untuk kalian. Trevor berkata tanpa ragu-ragu, oke. Terima kasih banyak, Tuan Wade. Kemudian saya akan mengkonfirmasi detailnya dengan Anda setelah lamaran saya berhasil. Tawana merasa malu, jadi dia berkata kepada Claire, Trevor adalah pria straight standar yang tidak tahu bagaimana mengejutkan seorang gadis. Jika kita terus berbicara seperti ini, meskipun ada pernikahan, tidak akan ada harapan sama sekali. Claire berkata sambil tersenyum, Charlie juga seperti ini sebelumnya. Saat kami berdua menikah, tidak ada upacara lamaran. Kami bahkan tidak mengadakan upacara pernikahan. Itu baru diterbitkan ulang 3 tahun kemudian. Saat kami menerbitkan ulang itu diberikan kepada saya. Kejutan yang sangat besar. Tawana tampak terkejut, kenapa kamu tidak mengadakan upacara pernikahan saat kamu menikah? Claire berkata sambil tersenyum, kami berdua tidak sedang jatuh cinta. Kakekkulah yang membantuku memutuskan pernikahan ini ketika dia masih hidup, dan kemudian meminta kami untuk segera menikah. Tidak lama setelah kami menikah, kakek saya meninggal. Kemudian karena beberapa keadaan rumit di rumah, kami tidak pernah mengadakan pernikahan. Tawana tidak mengetahui bahwa ketika Charlie menikah dengan Claire, dia hanyalah menantu dari keluarga Wilson. Setelah lelaki tua itu meninggal, Charlie ditolak oleh seluruh keluarga Wilson saat itu juga orang yang rendah hati, jadi wajar saja tidak ada seorang pun yang bisa mengatur pernikahan untuk mereka berdua. Melihat kembali hari-hari itu, Charlie tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, siapa yang tahu bahwa dia, menantu keluarga Wilson, akan memiliki kesempatan untuk berdiri. Bahkan dia sendiri tidak pernah memikirkannya. Dan alasan mengapa dia berada di tempat saya saat ini adalah karena ayah saya dengan cermat merencanakan dan mengatur segalanya untuk saya selama hidupnya, sehingga dia dapat keluar dari kesulitannya. Mendengar Charlie dan Claire menikah atas pengaturan orang yang lebih tua beberapa tahun lalu, Tawana semakin penasaran dengan Charlie. Untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Charlie, dia berinisiatif menyebutkan Direktur Feng Shui kepada Claire dan berkata, Nyonya Wade, ketika saya berada di Tokyo, saya cukup beruntung melihat keajaiban Feng Shui, dan saya juga beruntung melihat karya Tuan Wade dia memiliki pencapaian yang luar biasa dalam Feng Shui. Jadi untuk pertunjukan di Tiongkok ini, kami mempekerjakan Tuan Wade sebagai Direktur Feng Shui setelah pertunjukan tahun ini. Tuan Wade boleh meninggalkan rumah untuk jangka waktu untuk bekerja dengan tim kami. Tolong jangan salahkan kami. Claire buru-buru berkata, bagaimana mungkin? Charlie pergi bekerja tidak sekali atau 2 kali. Aku bisa memahaminya, selama dia bisa memberikan bantuan nyata padamu. Trevor di samping merasa sedikit cemburu. Dia tahu bahwa Tawana menyukai Charlie di dalam hatinya, dan dia akan kembali ke Amerika Serikat. Namun, Tawana harus menyelesaikan 20 pertunjukan berikutnya dengan Charlie dan bergaul siang dan malam akan disublimasikan lebih lanjut. Namun saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa, lagi pula dia tidak sekedar mengikuti Tawana saja, Tawana kerap membawanya kemana-mana dengan jet pribadinya, dan kerap meminta jet pribadinya untuk menjemputnya di kota tempat dia bertanding sudah menyebabkan dia mendapat banyak ejekan dari media. Kemampuannya menghasilkan uang jauh kalah dengan pacarnya. Berkat pacarnya dia bisa terbang berkeliling dengan jet pribadi setiap hari. Dia tidak bisa naik pesawat tanpa diejek. Jika saya melepaskan identitas saya sebagai pemain profesional dan mengikuti ibu saya setiap hari, saya takut akan disodok dari belakang oleh fans dan media. Ini juga berarti dia harus kembali ke Amerika kali ini,
dan meninggalkan Tawana untuk bergaul dengan Charlie juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Ia percaya bahwa Charlie tidak akan memiliki niat jahat terhadap Tawana, namun ia sangat khawatir Tawana akan kehilangan kendali dan berinisiatif untuk menunjukkan kebaikannya kepada Charlie. Saat ini, Charlie mengira istrinya masih ingin melihat konser Tawana, jadi dia berkata, "Ngomong-ngomong, Tawana, kali ini di Bas Changying, semua tiket diundi. Claire dan aku tak satu pun dari mereka yang memenangkan lotre. Bisakah kamu membuka pintu belakang untuk kami berdua sehingga kami bisa menonton penampilanmu di belakang panggung?" Tawana tersenyum dan berkata, "Tentu tidak ada masalah. Tim kerja saya sedang bekerja keras untuk menghasilkan materi pertunjukan. Saya akan meminta mereka untuk membuat 2 tanda konsultan khusus. Kemudian Anda bisa masuk dan keluar dari belakang panggung sesuka hati. Sementara saya sedang mempersiapkan tempatnya, kamu bisa datang dan ngobrol denganku. Saat aku tampil di atas panggung, kamu bisa menonton dari kedua sisi panggung. Singkatnya, kamu adalah orang yang benar-benar bebas dan bisa pergi kemanapun kamu mau." Claire sangat bersemangat, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya padanya, "Apakah aku akan menimbulkan masalah padamu?" Tawana melambaikan tangannya dan berkata, "Kenapa bisa? Biasanya aku merasa sangat santai saat berkumpul dengan para staf di belakang panggung. Kalau kamu di sini, aku pasti akan lebih santai." Claire sangat senang dan berkata dengan cepat, "Terima kasih banyak, Nona Manis. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menimbulkan masalah bagi Anda." Tawana ingin lebih dekat dengan Claire, jadi dia memegang tangannya dan berkata, "Sebenarnya, ketika saya pertama kali bertemu Tuan Wade, dia dan saya masih memiliki beberapa konflik, terutama karena kami tidak setuju satu sama lain dalam beberapa hal, tapi belakangan, Tuan Wade membuatku banyak mengerti." Petik 2. Aku juga menghargai takdir mengenalmu dan dengan tulus berharap bisa berteman baik denganmu. Jadi, jika kamu bersedia menjadi teman baikku, mohon jangan terlalu sopan bagiku. Claire secara alami tergerak dan mengangguk berulang kali. Tawana menambahkan, "Ngomong-ngomong, saya tidak tahu pekerjaan apa yang dilakukan Nyonya Wade, tapi jika Nyonya Wade tidak punya rencana lain akhir-akhir ini, Anda bisa datang ke setiap konser yang saya adakan di Tiongkok." Saat dia mengatakan itu, dia bertanya dengan sengaja, "Saya ingin tahu apakah Nyonya Wade punya waktu untuk pergi ke 4 konser di tempat lain?" Claire berkata dengan tergesa-gesa, "Saya membuka perusahaan desain saya sendiri. Saya biasanya memiliki banyak bisnis dan saya sangat sibuk. Pasti akan baik-baik saja di Aorus Hill, tetapi saya mungkin tidak dapat pergi dari tempat lain." "Oke, tapi kamu harus datang ke pertunjukan ini di Aorus Hill." Tawana terlihat menyesal, namun sebenarnya dia diam-diam bahagia. Dia sengaja bertanya pada Claire karena dia ingin tahu apakah Claire akan tampil bersama Charlie di masing-masing 20 konser berikutnya. Ketika Claire mengatakan bahwa dia tidak bisa lolos untuk 16 pertandingan berikutnya, dia tampak menyesal, tetapi hatinya sedikit bersemangat. Bab 6637